Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Lesmana Putra dari kelas Ilmu Politik. NPM saya 2021-0110-3010. Saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Pemikiran Politik Barat yang berjudul Teori Perjanjian Sosial Montesquieu dan Rousseau. Jadi permasalahan tujuan ya pada presentasi kali ini, tujuan atau rumusan masalah yaitu adalah bagaimana teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Yang kedua, bagaimana macam teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Yang ketiga, apa yang dimaksud teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Untuk tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Yang kedua untuk mengetahui macam teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Yang ketiga untuk mengetahui maksud teori perjanjian sosial pada Montesquieu dan Rousseau. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan membedah apa itu teori perjanjian sosial. Ya, teori perjanjian sosial itu merupakan teori tertua ya, yang bisa kita ketahui teori tertua mengenai asal mula negara. Jadi teori perjanjian sosial itu bisa dikatakan sebagai teori kontrak sosial yang dimana ada perjanjian antara masyarakat atau antara individu-individu manusia tersebut dalam suatu wilayah. Nah, wilayah tersebut bisa kita sebut sebagai negara ya. Nah, negara itu kan pasti harus memiliki rakyat ya, memiliki masyarakat sebagai pemenuhan syarat sebagai sebuah negara. Maka dari itu, untuk menghindari adanya konflik yang sangat besar dari antara individu, maka ada perjanjian sosial atau kontrak sosial yang dimana disepakati antara individu dengan negara ya. Teori perjanjian sosial ini juga sangat universal ya. Dari banyak ditemukan tulisan-tulisan tentang perjanjian sosial dari para ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan-ilmuwan timur ya, karena termasuk ke dalam teori yang hampir menyeluruh gitu. Jadi perjanjian sosial itu ada dikarenakan perjanjian antara negara dan masyarakat. Nah, negara dan masyarakat itu maksudnya apa? Negara itu adalah orang-orang yang memimpin negara seperti pemerintahan ya, seperti raja, presiden dan lain-lain yang memiliki perjanjian, yang memiliki kontrak saling keterkaitan antara masyarakatnya. Dari itu perjanjian sosial dalam kehidupan bernegara itu berpolitik itu sangat dibutuhkan ya, karena menurut penelitian dari ilmuwan seperti pertanyaan kedua itu ada bagaimana jika legislatif membuat perundang-undangan yang tidak pro rakyat, yang dimana artinya itu merugikan rakyat atau bisa jadi menguntungkan rakyat, golongan rakyat tertentu dan merugikan golongan rakyat tertentu. Kalau menurut saya hal itu perlu dikaji kembali ya. Masyarakat juga harus berperan aktif, di mana pembahasan perundang-undangan itu harus lebih transparan lagi, bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dalam undang-undang ini sebenarnya kan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat ya. Jadi apabila menekan golongan rakyat tertentu, berarti undang-undang tersebut cacat, menurut saya seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga selanjutnya. Pertanyaan tiga yang selanjutnya, apakah pemikiran Montesquieu dan Rousseau ini sudah menjalankan hak demokrasi untuk semua rakyat atau seperti apa gitu ya? Kalau menurut saya, jika benar-benar dilaksanakan gitu ya, sumber daya manusia itu benar-benar baik untuk menjalankan teori-teori yang disampaikan Montesquieu dan Rousseau ini, menurut saya sudah sangat baik ya, karena ada pembagian kekuasaan di situ. Dan jadi kekuasaan tidak ditumpukan pada satu orang,
tidak ditumpukan pada satu badan. Jadi di situ akan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan seperti itu. Ya, menutup pertanyaan terakhir dari saya juga sekalian ditutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi yang harus saya pikirkan itu biasa kita kenal sebagai kehendak umum ya, kehendak masyarakat gitu, kehendak publik. Yang dimana keputusan-keputusan publik itu akan dinikmati oleh publik itu sendiri ya. Seperti yang kita ketahui juga ya, yang kita lihat itu dalam hubungan politiknya, perjanjian sosial itu sudah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin atau bukan aktivis ya, atau politikus-politikus terdahulu ya, seperti Cicero, Machiavelli dan yang lain-lainnya gitu, bahwa perjanjian sosial ini memang sudah menyeluruh, universal, yang dimana pasti mengutamakan kesejahteraan rakyat seperti itu. Jadi kenikmatan masyarakat itu harusnya dipikirkan oleh negara ya. Yang dimana jika kita kaitkan kontrak sosial dengan keadaan Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah sangat baik ya. Cuman dalam pelaksanaannya mungkin memiliki banyak kendala karena politikus atau pemerintah itu dikabarkan memiliki apa ya, tujuan tersendiri gitu ya, atau program-program yang sudah ditentukan oleh elit politik. Pada dari itu trias politika bisa saja rusak gitu, bisa saja tidak mengeluarkan hakikatnya dalam menjalankan kepemerintahan, dalam menjalankan negara ini ya, karena ada pihak-pihak yang melaksanakan kepentingan itu sendiri seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian untuk presentasi kali ini. Untuk sesi tanya jawab akan kita simak atau akan kita batasi untuk 3 pertanyaan ya. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, akan ada closing statement dari saya, yaitu closing statement kalau kita bahas ke belakang lagi untuk teori-teori Hobbes yang dimana rakyat itu memiliki perjanjian dengan rajanya. Dengan adanya Montesquieu dan Rousseau ini, perkembangan dalam dunia sosial gitu ya, dalam kehidupan bersosial ini memiliki perkembangan, jadi tidak hanya untuk bertujuan untuk satu orang seperti raja, tapi untuk keseluruhan, untuk masyarakat sosial yang sesungguhnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, closing statement yang saya sampaikan. Akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya tutup lebih dahulu, atau mungkin jawab pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Baiklah, ke sesi pertanyaannya. Ada pertanyaan misalnya, bagaimana jika eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini sudah tidak berjalan lagi, dan orang-orang yang mengisi di jabatan tersebut itu bersekongkol? Bagaimana jika keadaannya seperti itu? Jawabannya menurut saya itu harus dirombak semuanya ya, harus diganti. Bahwa sebenarnya sistemnya itu tidaklah rusak, sistemnya itu sudah baik, namun dari sumber daya manusianya itu balik lagi di sana perlu adanya tindakan-tindakan khusus ya yang dilakukan agar sistem atau trias politika itu berjalan dengan yang sebagaimana mestinya. Pada itu harus diganti orang-orangnya. Menurut saya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua. Dalam negara demokrasi, legislatif itu sangat penting karena di sana adanya musyawarah dalam membuat undang-undang demi
berlangsungnya kehidupan negara, demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu legislatif itu harus memiliki kredibilitas tinggi dan diharapkan bijaksana ya dalam membuat undang-undang, karena akan dipakai oleh satu negara, yang dimana satu negara itu masyarakatnya kan sangat banyak ya, jadi harus berpikir lebih ke depan dalam membuat undang-undang ya, sebagai simbol demokrasi. Kalau saya pikir bahwa adanya legislatif itu harusnya mewakili rakyat ya. Nah, setelah dibuatnya undang-undang oleh legislatif, bagian eksekutif lah, tugas eksekutif yang berjalan sekarang dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Maka dari itu eksekutif tidak memiliki hak dalam membuat undang-undang, karena itu adalah hak legislatif. Itu adalah pekerjaan legislatif, yaitu membuat undang-undang. Jadi eksekutif tidak bisa mengutak-atik lah perundang-undangan gitu ya. Jadi dia hanya melaksanakan undang-undang yang telah dibuat, yang telah dirapatkan. Dia hanya melaksanakannya, mengeksekusinya, seperti itu. Lalu ada yudikatif. Pada yudikatif ini adalah kekuasaan kehakiman ya, dimana di sini ada peradilan yang dilaksanakan ketika suatu perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif itu dilanggar oleh masyarakat atau badan lain. Maka dari itu yudikatif di sini benar-benar terlepas dari legislatif dan eksekutif ya, tidak ada persekongkolan, karena itu akan merusak trias politika, akan merusak perjanjian sosial, akan merusak demokrasi itu sendiri. Maka dari itu yudikatif itu memastikan bahwa perundang-undangan ini dijalankan dengan baik, dijalankan dengan semestinya. Nah, jika tidak, maka akan ada hukuman atau pengadilan pada individu tersebut yang melanggar perundang-undangan yang telah dibuat. Baik, untuk selanjutnya itu ada pemikiran Rousseau tentang perjanjian sosial, yang dimana Rousseau berpikiran bahwa manusia itu adalah makhluk yang secara alamiah, kalau pemikiran Rousseau, dia berpikiran bahwa manusia itu adalah makhluk yang polos ya, makhluk individu yang secara spontan itu memikirkan dirinya sendiri, yang dimana individu itu akan berkehendak sesuai keinginannya sendiri. Nah, jika memasuki kehidupan bermasyarakat dalam kontrak sosial, hal tersebut berbenturan dengan prinsip-prinsip masyarakat dan prinsip-prinsip individu, bergesekan. Jadi harus dihilangkan salah satu atau dicombine ya, digabungkan. Rasio berpikiran untuk menjalin kontrak sosial antara individu, sifat dasar individu itu, maka harus membuat kebijakan yang dimana itu untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan itu sendiri juga dari rakyat. Jadi yang kita ketahui itu seperti dari rakyat untuk rakyat akan kembali ke rakyat, seperti itu. Rousseau berpikiran seperti itu dalam kontrak sosial. Maka dari itu Rousseau berpendapat bahwa ketika individu itu patuh pada negara, maka dia juga sejatinya patuh pada diri sendiri, karena apa-apa yang dibuat adalah dari individu itu sendiri untuk individu yang lain. Jadi dari masyarakat ini dengan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu ketika suatu individu melaksanakan atau taat pada perundang-undangan yang telah dibuat, maka dari itu ia telah taat pada dirinya sendiri. Itu yang dipikirkan oleh Rousseau dalam perjanjian sosial. Seperti teori John Locke dan Rousseau pada abad 18 ya, seperti itu. Jean-Jacques Rousseau juga berpendapat bahwa sebelum adanya perjanjian sosial atau kontrak sosial tersebut, keterkaitan antara individu itu tidak ada, karena individu itu adalah
simbol kebebasan gitu ya. Individu itu seperti tidak keterikatan satu sama lain. Ya, awalnya seperti itu. Para masyarakat manusia itu individu tanpa ada ikatan satu sama lain. Kalau misalnya tidak ada ikatan satu sama lain, akan timbul kebebasan, yang dimana kebebasan tersebut bisa bersifat abstrak ya. Kebebasan itu relatif, jadi bisa saja anarkis seperti itu. Menurut Jean-Jacques Rousseau tadi, yang individu sebagai makhluk makhluk bebas gitu ya, makhluk yang tidak memiliki ikatan satu sama lain, itu masih berdasarkan teori state of nature ya, yang dimana negara itu adalah alami gitu ya, dari orang-orangnya juga. Nah, maka dari itu timbullah teori perjanjian sosial atau kontrak sosial, yang dimana dalam teori tersebut seperti disetujui bahwa negara itu harus dikendalikan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai kesejahteraan bersama seperti itu. Maka dari itu perjanjian sosial ini membatasi kebebasan individu. Jadi adanya kontrak sosial ini, individu itu tidak memiliki kebebasan yang mutlak, namun tetap memiliki kebebasan tapi dalam batas dan haknya seperti itu. Nah, pendapat Montesquieu tentang teori perjanjian sosial, bagaimana cara membuat negara memiliki segelintir individu yang mengurusi negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Montesquieu berpikiran bahwa adanya trias politika yang kita ketahui sekarang ini ya, yang dimana kepemerintahan itu dipegang 3 pilar. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di sana dibagi kekuasaan dengan tupoksinya masing-masing, yang dimana bertujuan untuk membuat negara itu sejahtera seperti itu. Jadi adanya trias politika ini menurut Montesquieu adalah suatu perwujudan dari teori kontrak sosial atau perjanjian sosial, ini mana sebelumnya individu-individu itu memiliki keinginan yang bebas gitu ya, maksudnya mutlak gitu, kebebasan, yang dimana kebebasan tersebut sudah tidak dapat diteruskan kembali karena akan melenceng dari nilai-nilai gitu kan, nilai kemasyarakatan. Dari itu Montesquieu berpikiran bahwa untuk mewujudkan teori perjanjian sosial ini dibuatlah teori trias politika yang kita ketahui sekarang. Trias politika yang kita ketahui adalah pembagian kekuasaan ya, ini mana itu ada eksekutif yang bertugas dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ya. Kalau yang kita ketahui itu eksekutif sekarang itu adalah presiden dan wakil presiden ya, seperti itu. Lalu ada legislatif, yang dimana legislatif itu adalah kekuasaan yang membuat undang-undang tersebut. Maka dari itu undang-undang yang dibuat tidak dijalankan oleh legislatif, namun oleh eksekutif, seperti itu. Jadi lembaga legislatif hanya membuat undang-undang tapi tidak menjalankan undang-undang tersebut, karena menjalankan undang-undang tersebut adalah bagian dari eksekutif.